Selamat hari Selasa bagi kalian yang sedang merasa bahagia. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang beristirahat. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk berjalan-jalan bersama dengan Ding Yue. Sementara itu Xia Zhenghui sudah menghilang tanpa sepengetahuan dari Xiao Yan dan Ding Yue. Keduanya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini mereka tidak perlu mengkhawatirkan Xia Zhenghui. Sementara itu di sisi lain Xiu Ling pada saat ini segera mendatangi pohon raksasa. Hanya ada satu pohon yang sangat besar di mana di puncak pohon tersebut terdapat sebuah istana. Di istana ini juga merupakan tempat inti dari keluarga ras burung elang. Ada ratusan orang di istana pohon pada saat ini. Di tengah-tengah juga pada saat ini ada 4 sosok yang sedang duduk. Terlihat jelas dari pakaian mereka bahwa keempat orang ini merupakan perwakilan dari klan yang berbeda. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiu Ling segera datang dan menangkupkan tangannya kepada sosok yang merupakan ayahnya. Xiu Ling berkata bahwa dirinya telah kembali. Melihat kemunculan dari Xiu Ling ini sosok di tengah istana yang merupakan ayahnya yang bernama Gu Jiu pada saat ini benar-benar terkejut. Dengan mata memerah dan marah sosoknya segera bertanya mengapa Xiu Ling kembali. Xiu Ling pun segera mengangkat kepalanya dan berkata bahwa dirinya hanya ingin maju dan mundur bersama keluarganya. Sebagai putri dari pemimpin klan bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi orang yang sangat pengecut. Menanggapi perkataan Xiu Ling ini Gu Jiu pun segera berkata bahwa Xiu Ling benar-benar seorang gadis yang bodoh. Situasi yang mereka hadapi kali ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hadapi. Oleh karena itu sebaiknya Xiu Ling pada saat ini mengikuti pengaturan dari ayahnya. Menanggapi perkataan tersebut di antara 4 orang yang sedang duduk di tengah salah seorang pria bertubuh tinggi pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata agar ketua klan Gu Jiu jangan khawatir. Bukankah dirinya mengundang mereka berempat ke sini untuk membantu krisis dari klan mereka? Selain itu dirinya juga ingin mengatakan bahwa putri dari kepala klan Gu Jiu ini sangat cantik. Bukankah lebih bagus jika dirinya bisa menikah dengan anggota dari klan Ling Xiao miliknya? Mendengar hal tersebut Xiu Ling pada saat ini mengerutkan kening dan Xiu Ling benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu Gu Jiu pada saat ini segera mulai berbicara. Gu Jiu berkata kepada sosok yang bernama Xiao Ran bahwa dirinya juga tahu klan mereka tidak pernah menikah dengan orang luar. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiu Ling akan bisa menikah seperti apa yang baru saja diucapkan oleh saudara Xiao Ran. Mendengar hal tersebut pria yang bernama Xiao Ran juga pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berbicara dengan nada agak mengancam. Sosoknya berkata jika menurut perkataannya apakah pada saat ini kepala klan Gu Jiu meremehkan klan Ling Xiao mereka. Gu Jiu pun sedikit tersenyum pahit dan berkata bahwa pemimpin klan Xiao Ran benar-benar bercanda. Klan Ling Xiao merupakan klan yang paling kuat di antara klan yang berada di sini. Fakta ini juga telah diakui oleh seluruh klan dan mereka benar-benar tidak berani meremehkan mereka. Oleh karena itu pada saat ini jika ada kesalahpahaman dirinya sekali lagi ingin meminta maaf. Mendengar hal tersebut Xiao Ran hanya menghela nafas berkali-kali sebelum akhirnya memalingkan wajahnya. Sementara itu pada saat ini Gu Jiu segera mulai membahas topik pembahasan bagi semua orang. Gu Jiu berkata dengan serius bahwa buah pencegah bencana akan segera matang. Setelah matang orang-orang dari luar akan berkerumun dan mendambakannya. Oleh karena itu dirinya berharap semua orang-orang akan berusaha semaksimal mungkin. Selama mereka bisa melindungi klan Gu Jiu maka dirinya bersedia untuk menyerahkan semua buah pencegah bencana ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Jiu pada saat ini 4 sosok perwakilan saling memandang. Pria yang berada di sebelah Xiao Ran pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Gu Jiu. Sosoknya berkata bahwa kepala klan Gu Jiu bersedia mengorbankan segalanya demi melindungi keluarga. Mereka sangat mengagumi hal tersebut dan oleh karena itu dirinya yang merupakan perwakilan dari klan Xuan Lang akan melakukan yang terbaik. Gu Jiu pun membungkukkan badannya dan menangkupkan tangannya kepada sosok pria yang bernama Lang Tu yang merupakan pemimpin dari klan Xuan Lang. 3 orang lainnya juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan membuat jaminan kepada Gu Jiu.
Pada akhirnya pertemuan pun segera berakhir dengan semua orang yang pada saat ini pergi. Singkat cerita malam hari pun tiba dan Xiao Ling pada saat ini segera kembali mengunjungi Xiao Yan. Xiao Yan dan Ding Yue juga pada saat ini telah kembali sementara Xia Zhenghui masih belum diketahui keberadaannya. Xiao Ling pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka telah menyiapkan makan malam. Oleh karena itu jika tidak keberatan mereka bisa mengikuti Xiao Ling untuk pergi. Xiao Yan dan Ding Yue pun mengangguk hingga pada akhirnya Xiao Ling segera membawa Xiao Yan dan Ding Yue pergi. Pada saat ini sudah banyak sosok yang berdiri di tempat perjamuan begitu Xiao Ling dan Xiao Yan baru saja masuk bersamaan dengan kemunculan ketiganya. Pada saat ini sosok Xiao Ran juga muncul entah dari mana dan menatap ke arah Xiao Ling. Xiao Ran pun tersenyum ke arah Xiao Ling dan berkata ternyata Tuan Putri telah tiba, izinkan dirinya menyatakan sesuatu kepada Tuan Putri mengenai perasaannya yang sangat tulus. Jika mereka bisa menikah maka itu akan sangat baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu pada saat ini dirinya ingin Tuan Putri bisa menjadi selirnya yang ke-13. Dirinya tidak akan memperlakukannya dengan buruk dan dirinya berharap Tuan Putri akan menerimanya. Mendengar hal tersebut Xiao Ling pada saat ini mengerutkan kening. Jelas Xiao Ling pada saat ini sangat tidak senang dan Xiao Ling tidak menanggapi perkataan tersebut. Xiao Ling pada saat ini hanya menoleh ke arah Xiao Yan dan segera mengajak Xiao Yan untuk bergegas pergi. Xiao Ran pun seketika kaget karena dirinya benar-benar tidak menyangka Xiao Ling akan mengabaikannya begitu saja. Pada akhirnya mata Xiao Ran pun tiba-tiba tertuju kepada Xiao Yan. Sekilas dirinya menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang dari dunia iblis. Xiao Ran pada akhirnya segera tertawa dan berkata sebenarnya ada orang dari dunia luar. Begitu perkataan ini keluar pada saat ini setidaknya setengah dari sosok yang berada di istana tiba-tiba berdiri. Semua orang memandang ke arah Xiao Yan dan kebanyakan dari mereka memiliki mata yang jahat. Sementara itu Xiao Ling pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada semua orang. Sosoknya berkata bahwa orang ini adalah penyelamat dan penolong dari klan mereka. Terlebih lagi mereka juga akan pergi setelah menyelesaikan makan malam. Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiao Ling kembali mengajak Xiao Yan untuk terus berjalan. Sementara itu mata Xiao Ran pada saat ini masih tertuju kepada Xiao Yan dan menatap ke arahnya dengan dingin. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa tempat ini bukanlah tempat di mana seharusnya orang luar berada. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini dirinya cepat pergi dari tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Ran pada saat ini Xiao Ling benar-benar sangat terkejut. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa identitas dari Xiao Yan ini akan menimbulkan keributan. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini sedikit kusam. Menanggapi perkataan kasar dari Xiao Ran, Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya segera mulai berbicara dengan lembut. Xiao Yan berkata sebaiknya dirinya bersikap dengan sopan karena itu akan baik untuk semua orang. Setelah mengatakan hal tersebut Xiao Yan pun berbalik dan mengikuti pergerakan dari Xiao Ling. Namun tampaknya kata-kata Xiao Yan yang tidak berbahaya ini membuat Xiao Ran marah. Sosoknya seketika tertawa dan lanjut berkata bahwa ini adalah dunia semua iblis dan monster. Oleh karena itu karena dirinya telah datang ke sini maka dirinya harus menghormati sosok yang lebih kuat. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini melesat seperti hantu. Gerakannya sangat cepat ketika dirinya berubah menjadi bayangan dengan telapak tangan dan cakar yang sangat tajam. Kuku yang setajam pisau melonjak dan pada saat ini benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum meledek sebelum akhirnya Xiao Yan juga melakukan pergerakan. Pukulan Xiao Yan pada saat ini segera meledak dan kedua belah pihak saling berhantaman. Tidak perlu waktu lama pada saat ini kuku yang setajam pisau dari Xiao Ran benar-benar patah dan darah langsung terciprat. Sosok Xiao Ran juga pada saat ini benar-benar segera terlempar mundur oleh tinju fisik dari Xiao Yan. Xiao Ran pun tiba-tiba benar-benar merasakan keterkejutan di dalam hatinya dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melirik ke arah Xiao Ran dengan tatapan acuh tak acuh. Xiao Yan lanjut melangkah melesat dengan kilatan petir di belakangnya.
Kecepatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat cepat. Ketika Xiaoyan kembali menyerang ke arah Xiaoran, pikiran Xiaoran juga terguncang melihat kecepatan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar menakjubkan. Bersamaan dengan tubuhnya yang mundur pada saat ini, cakar yang patah juga kembali tumbuh. Cakar ini pada akhirnya kembali dilesatkan ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melesatkan tinjunya. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali berhadapan satu sama lain. Tinju dan cakar pada saat ini kembali beradu dan ledakan segera terjadi. Sosok Xiaoran pada saat ini kembali terpental hingga dirinya menghantam dinding. Wajah Xiaoran terlihat pucat dengan seteguk darah yang pada saat ini keluar dari mulutnya. Ketika pengikut Xiaoran melihat hal ini, mereka pada akhirnya buru-buru menghampiri Xiaoran untuk mendukungnya. Namun ketika mereka menyentuh Xiaoran, mereka semua pada saat ini juga ikut terlempar ke kuat guntur yang tersisa dari serangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menghancurkan semuanya. Banyak orang pada saat ini tiba-tiba terkejut dengan pemandangan yang baru saja berlangsung di hadapan mereka. Ketika mereka menatap ke arah Xiaoyan pada saat ini, mata mereka pada akhirnya terbuka. Mereka yang awalnya memiliki tatapan jahat pada saat ini hanya bisa menundukkan kepala masing-masing, hanya dengan satu pukulan bahkan tanpa merasakan fluktuasi sumber origin Qi. Xiaoyan benar-benar langsung mengalahkan sosok Xiaoran yang merupakan pemimpin klan Ling Xiao yang merupakan Dosian bintang 9. Kekuatan dari Xiaoran ini benar-benar tidak diragukan lagi, dan karena hal tersebut klan Ling Xiao pada akhirnya berada di urutan teratas di daftar ras di sekitar mereka. Selain itu pada saat ini tidak hanya ada klan Ling Xiao yang hadir tetapi juga 3 klan lainnya. Mereka semua pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang mengeluarkan kekuatan fisik yang begitu kuat. Jika saja sumber origin Qi Xiaoyan ini digunakan, tentu saja Xiaoran pasti akan langsung mati. Pada saat ini mata semua orang tertuju kepada Xiaoyan sebelum akhirnya mereka memandang ke arah Xiuling. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbalik dan berjalan menuju ke pintu keluar. Hal tersebut seketika membuat Xiuling merasa cemas. Xiuling buru-buru menyusul Xiaoyan dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya segera meminta maaf. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan tenang tetapi memiliki tatapan dingin mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mungkin Xiaoyan pernah mempertimbangkan untuk membantu Xiuling sebelumnya, tetapi apa yang terjadi pada saat ini benar-benar telah membuat Xiaoyan jijik dan Xiaoyan mengurungkan niatnya. Selain itu Xiaoyan juga tahu bahwa yang dijaga oleh klan Suling ini bukanlah pohon apalagi buah pencegah bencana. Jika tebakan Xiaoyan benar, pasti ada sesuatu yang lebih berharga di bawah pohon tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, tubuh Xiuling pada saat ini benar-benar gemetar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada semua orang. Xiaoyan berkata sejujurnya selama Xiaoyan mau, Xiaoyan tidak perlu menghabiskan banyak waktu bersama dengan mereka. Sejujurnya Xiaoyan juga lebih tertarik pada hal-hal yang berada di bawah pohon daripada buah bencana. Xiaoyan juga tidak akan mengambil tindakan ketika buah bencana ini matang. Buah ini akan matang besok dan ketika fajar tiba klan Xiuling benar-benar akan dikepung dan mereka harus bertempur. Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang berada di sekitarnya. Pada saat ini Xiaoyan masih belum bisa merasakan adanya kekuatan yang bisa mengancam Xiaoyan. Oleh karena itu jika dirinya ingin bertindak maka hal tersebut benar-benar sangatlah mudah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, mata Xiuling pada saat ini tiba-tiba menjadi rumit. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan seolah-olah telah mengetahui semuanya. Melihat Xiuling yang terdiam, Xiaoyan pada saat ini kembali berkata bahwa Xiuling tidak perlu lagi menyembunyikannya. Xiuling pasti tahu apa yang ada di bawah tanah karena Xiuling sendiri pernah pergi ke sana. Xiuling pada akhirnya hanya bisa sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan agar Tuan mengikutinya. Permasalahan ini di luar kemampuannya dan dirinya akan membawa Tuan menemui ayahnya. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya Xiaoyan segera diajak bertemu dengan ayah Xiuling. Pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah aula yang berada di tingkat teratas dari pohon besar.
Xiu Ling segera mendekati Gu Jiu dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Setelah beberapa saat wajah Gu Jiu pun seketika berubah drastis dan matanya menjadi sangat waspada saat melihat Xiao Yan. Gu Jiu pada akhirnya langsung berkata bahwa dirinya sangat ingin berterima kasih kepada orang luar yang telah membantu putrinya, tetapi jika dirinya ingin mengetahui mengenai apa yang ada di bawah tanah, dirinya tidak akan bisa memberitahunya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan juga berpikir bahwa Xiao Yan tidak perlu lagi bersikap sopan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya juga pada saat ini tidak terburu, terlebih lagi buah ini juga akan matang besok dan Xiao Yan hanya bisa berharap mereka akan bisa selamat dari pengepungan ini. Mendengar hal tersebut, ekspresi dari Gu Jiu pun tiba-tiba berubah. Sementara itu Xiao Yan segera berkata, tentu saja jika Gu Jiu bisa memberitahu Xiao Yan informasi yang Xiao Yan butuhkan, Xiao Yan akan bisa menyelamatkan klan mereka sebagai bayarannya. Mendengar Xiao Yan yang berbicara dengan nada serius, ekspresi dari Gu Jiu pun seketika berubah. Terlebih lagi Xiao Yan juga memancarkan kekuatan di dalam perkataannya. Momentum dari tekanan ini benar-benar sudah cukup membuat pikiran dari Gu Jiu bergetar. Gu Jiu pun hanya bisa tersenyum masam dan pada saat ini Gu Jiu menggertakkan giginya. Gu Jiu pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan memang sangat kuat, tetapi meskipun begitu jika dirinya ingin pergi ke bawah tanah dirinya masih belum memenuhi syarat. Bahkan seorang Dogat saja benar-benar masih belum memiliki syarat untuk bisa masuk ke bawah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Gu Jiu dengan tajam. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata, tentu saja Gu Jiu pada saat ini bisa memilih untuk tetap diam, tetapi Xiao Yan juga bisa langsung menggeledah jiwa dari Gu Jiu. Tujuan Xiao Yan berbicara pada saat ini adalah untuk menghormati Gu Jiu sebagai tuan rumah. Begitu selesai berbicara, aura Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak dan aura dominan ini membuat Gu Jiu seketika terkejut, bahkan matanya tiba-tiba berubah menjadi suram dan dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata melotot. Gu Jiu pada saat sebelumnya telah diceritakan mengenai apa yang terjadi terhadap Xiao Ran. Gu Jiu juga pada saat ini tidak bisa menebak dengan akurat kekuatan Xiao Yan, namun berdasarkan tekanan ini saja dan cedera serius pada Xiao Ran, dirinya mengetahui bahwa Xiao Yan setidaknya adalah seorang Dogat. Gu Jiu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa dirinya bisa berjanji kepada Xiao Yan, tetapi krisis ini benar-benar harus diselesaikan. Dengan begitu barulah dirinya akan bisa membawa Xiao Yan ke bawah tanah. Namun dirinya tidak bisa menjamin apakah Xiao Yan akan kembali hidup atau mati. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka sepakat. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya segera menatap ke kejauhan dan berkata bahwa mereka harus bersiap untuk bertempur. Bencana bagi klan mereka akan segera datang dan Xiao Yan akan mengambil tindakan ketika waktunya tepat. Setelah mengatakan hal ini, Xiao Yan pun berjalan keluar dari istana pohon dan melihat ke atas pohon. Ada hampir 100 titik cahaya yang bersinar di sana dan titik cahaya ini adalah buah yang akan segera matang. Xiao Yan pada akhirnya mengajak Ding Yue untuk pergi ke sebuah pohon dan menunggu hingga fajar tiba. Pada akhirnya waktu yang dinanti benar-benar sampai dan matahari segera menyinari tempat ini. Bersamaan dengan hal tersebut, banyak suara gemerisik yang datang dari luar hutan. Suara gemuruh monster yang perlahan-lahan terdengar juga pada saat ini membuat semua orang sedikit panik. Pada akhirnya setelah beberapa saat terdengar raungan tajam yang berkata agar semua orang bersiap untuk bertempur. Hampir 1000 sosok pada saat ini muncul di antara dedaunan dan jelas mereka sudah bersiap untuk bertempur. Sementara itu Xiao Yan dan Ding Yue di kejauhan pada saat ini masih terlihat tenang. Di saat yang sama 4 suku asing yang direkrut untuk memberikan dukungan juga membawa pasukan masing-masing. Jumlah mereka sudah mencapai total sekitar 3000 orang. Sosok Xiao Ran juga pada saat ini muncul, tetapi dirinya tidak menyadari keberadaan dari Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini memimpin pasukan untuk berhadapan dengan para penyerbu. Ketika sinar cahaya pertama muncul dari langit, hampir 100 buah yang berwarna aneh pada saat ini memancarkan cahaya. Saat berikutnya ada aroma buah yang kuat yang meluap.
Xiao Yan juga menggerakkan hidungnya sedikit dan mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit. Xiao Yan perlahan-lahan bergumam bahwa benda ini tidak banyak berguna bagi Xiao Yan. Namun meskipun begitu ini adalah berkah mutlak bagi Ding Yue dan Xia Zhenghui. Ding Yue pun pada saat ini menganggukkan kepalanya karena secara alami Ding Yue juga bisa merasakan energi yang kuat dari buah tersebut. Oleh karena itu sangat wajar pada saat ini ada banyak orang yang benar-benar ingin mendapatkan buah tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada ribuan sosok yang berkumpul dan menyerang ke pusat pohon besar. Tidak ada negosiasi sama sekali di antara kedua belah pihak dan pertempuran pada saat ini segera pecah. Klan Burung Elang juga pada saat ini segera mengaktifkan formasi perlindungan klan. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar melakukan pertempuran yang sangat besar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan segera menutupi seluruh area sekitar. Tidak ada aura yang bisa lolos dari deteksi Xiao Yan dan setelah beberapa saat Xiao Yan bergumam bahwa dirinya khawatir hal yang paling merepotkan kali ini bukanlah manusia tetapi monster. Sementara itu di sisi lain pertempuran pada saat ini masih terus berlanjut dan pihak dari klan Burung Elang memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Satu demi satu sosok-sosok yang menyerang pada saat ini benar-benar berhasil dihancurkan. Mereka benar-benar gagal menerobos tetapi meskipun begitu mereka masih belum menyerah. Pertempuran ini berlangsung hingga malam hari sebelum akhirnya berangsur-angsur berhenti. Tiba-tiba gelombang sorak kemenangan pun seketika melonjak di sekitar. Tampaknya mereka pada saat ini telah menang tetapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Tiba-tiba area di sekitar mereka bergetar dengan sedikit ketenangan sebelum akhirnya getaran yang lebih besar seketika keluar. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terlihat seonggok raksasa yang melompat di kejauhan. Xiao Yan juga menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya dirinya sudah sampai di sini. Pada saat ini semua orang dipenuhi dengan kepanikan ketika melihat sosok yang melonjak di udara. Semua orang pada akhirnya segera berteriak bahwa ini adalah kera iblis berkepala dua. Begitu suara-suara ini keluar tiba-tiba terjadi kegelisahan di sekitar dengan semua orang yang panik. Mereka menyadari bahwa kera iblis berkepala dua ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat oleh karena itu meskipun mereka bertotal sekitar 1000 orang, mereka tidak akan bisa mengalahkan kera berkepala dua tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiao Ran juga secara alami mengetahui kekuatan dari kera tersebut. Xiao Ran pada saat ini tidak berkata apa-apa dan dirinya hanya melambaikan tangannya memimpin orang-orangnya untuk segera pergi. Dua klan lainnya juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Xiao Ran. Pada saat ini hanya tersisa orang-orang dari klan Burung Elang dan orang-orang dari klan Xuan Lang. Wajah Lang Tu pada saat ini terlihat sangat jelek ketika dirinya berbicara kepada Gu Jiu. Sosoknya berkata bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah mereka berikan. Mereka pasti akan menempati janji yang telah mereka buat. Jika Gu Jiu ingin bertarung maka klan Xuan Lang tidak akan pernah mundur. Mendengar hal tersebut pada saat ini Gu Jiu sedikit tersentuh namun Gu Jiu juga pada saat ini menyadari kekuatan yang dimiliki oleh monster tersebut. Pada akhirnya Gu Jiu pun segera berkata kepada Lang Tu bahwa masalah ini telah melampaui kemampuan mereka. Sebaiknya Lang Tu membawa orang-orangnya pergi karena ini adalah nasib klan Burung Elang miliknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Jiu pada saat ini sosok Lang Tu tidak bergeming. Matanya pada saat ini malah menjadi semakin tegas daripada sebelumnya. Sosok-sosok di belakangnya juga pada saat ini dengan mantap tetap bersiap untuk berhadapan dengan si monster. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan yang berada jauh di belakang juga pada saat ini matanya sedikit fokus. Kepergian Xiao Ran dan yang lainnya pada saat ini sama sekali tidak terduga oleh Xiao Yan. Namun sesungguhnya yang mengejutkan Xiao Yan adalah masih ada beberapa orang yang bersedia untuk tetap tinggal. Sementara itu di sisi lain raungan yang mengguncang dunia pada akhirnya seketika terdengar. Monster kera berkepala dua pada saat ini benar-benar berhadapan dengan semua orang. Gu Jiu juga pada saat ini segera berteriak tajam ketika memerintahkan para pasukan untuk berhadapan dengan si monster.
Lang Tu juga pada saat ini tanpa banyak bacot lagi segera memimpin pasukannya untuk menyerang. Banyak sosok pada saat ini berhadapan dengan monster berkepala dua yang sangat ganas. Kepala kanan dari makhluk ini memiliki tidak berwarna biru sementara kepala kirinya bermata merah. Kekuatan yang ganas juga pada saat ini segera terpancar dari tubuhnya dan sosoknya mengobrak-abrik banyak pasukan yang menyerang. Adegan pembantaian pada saat ini benar-benar terlihat oleh semua orang. Pada saat yang bersamaan banyak juga sosok yang berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran di antara mereka, bahkan sosok dari Xiaoran juga tidak pergi dan menyaksikan pertempuran ini di kejauhan. Hanya dalam waktu singkat pada saat ini monster kera berkepala dua benar-benar mengamuk. Gu Jiu dan Lang Tu juga pada saat ini sama-sama terluka, namun meskipun begitu Gu Jiu pada saat ini benar-benar tidak bisa menyerah. Gu Jiu pun menggertakkan giginya dan mengerahkan semua kekuatannya untuk kembali melesat, namun pada saat yang bersamaan sosok Gu Jiu benar-benar ditangkap oleh lengan dari si kera. Melihat hal tersebut Xiu Ling pada saat ini benar-benar merasa khawatir dan meneriakkan nama ayahnya. Pada saat ini kera berkepala dua hendak menghancurkan tubuh dari Gu Jiu. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga benar-benar merasa khawatir. Namun meskipun begitu banyak juga di antara mereka yang pada saat ini merasa lega. Mereka berpikir jika Gu Jiu mati maka akan ada kesempatan bagi mereka untuk kembali menyerang. Namun di saat-saat kritis ini tiba-tiba adegan yang tidak pernah disangka oleh semua orang seketika muncul. Semua orang melihat sesosok dengan tubuh ramping pada saat ini berada di atas kepala kera berkepala dua. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan yang memerintahkan si kera untuk melepaskan Gu Jiu. Tekanan dari Xiao Yan juga pada saat ini seketika melonjak, tetapi hal tersebut tidak mencegah si kera untuk menghancurkan Gu Jiu. Si kera juga bahkan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah Xiao Yan dan menyadari hal tersebut. Xiao Yan seketika menyadari adanya sesuatu yang salah, namun Xiao Yan pada saat ini harus menyelesaikan hal ini terlebih dahulu dan Xiao Yan juga melesatkan tinjunya. Tinju kecil Xiao Yan yang tidak berarti pada saat ini berhadapan dengan tinju besar dari monster berkepala dua. Benturan yang disertai dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini melonjak ke segala arah. Namun hal yang mengejutkan semua orang pada akhirnya segera terjadi. Semua orang pada saat ini bisa melihat lengan dari kera berkepala dua seketika meledak, daging yang bercampur dengan tulang yang hancur dengan cairan darah pada saat ini membuat mata orang seketika melotot. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tinju kecil dari Xiao Yan ini akan bisa menghancurkan tinju besar dari monster kera berkepala dua. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada si monster. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tahu kecerdasan si monster tidaklah rendah, oleh karena itu dirinya akan memaafkannya kali ini dan membiarkannya pergi. Namun jika dirinya bersikeras maka jangan salahkan Xiao Yan untuk bertindak kejam. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok monster berkepala dua ini tidak bergeming, sosoknya pada saat ini malah melangkah kembali ke arah Xiao Yan. Gu Jiu pun segera dilepaskan dan setelah itu lengannya kembali melesatkan pukulan ke arah Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan monster tersebut. Sepertinya ada seseorang yang pada saat ini telah mengendalikan monster ini. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada akhirnya segera dikerahkan dan Xiao Yan segera menghancurkan kekuatan spiritual yang mengendalikan si monster. Pada akhirnya monster ini pun seketika terjatuh lemas dan berlutut di tanah. Sosoknya seketika menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih, namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan bisa merasakan adanya hawa dingin. Aura yang kuat ini juga bukan berasal dari si monster melainkan dari sosok di belakangnya. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat lesatan pedang yang sangat cepat. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas menjadi bayangan dan kali berikutnya Xiao Yan muncul. Xiao Yan sudah melepaskan pedang berat misterius untuk menghalau serangan pedang ini. Pada akhirnya dengan kekuatan Xiao Yan serangan yang baru saja melonjak dapat dihadapi dengan mudah. Xiao Yan juga pada saat ini segera berteriak memerintahkan sosok yang baru saja melesatkan serangan untuk keluar.
Jika saja dirinya tidak keluar maka Xiao Yan akan mencarinya di tempat persembunyiannya. Tidak lama setelah perkataan Xiao Yan ini terdengar, tiba-tiba sesosok pada saat ini muncul dari kehampaan. Sosok yang terlihat tampan pada saat ini seketika mengejutkan semua orang yang berada di sini. Sosok tersebut pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar sangat kuat, tetapi meskipun begitu sebaiknya dirinya harus memperhitungkan latar belakang yang berada di belakang sosok ini. Melihat kemunculan dari sosok ini, semua orang pada saat ini benar-benar tercengang. Ekspresi dari Gu Jiu dan Lang Tu juga pada saat ini seketika berubah menjadi pucat melihat sosok yang baru saja muncul. Kerumunan tanpa sadar pada saat ini bergumam bahwa ini adalah orang dari Istana 10.000 Iblis. Bagaimana mungkin kekuatan seperti ini bisa muncul di tempat ini yang sangat membanggakan?